Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Saya sangat berharap kalian selalu sehat. Dan saya berharap juga kalian masih belum bosan dengan pelajaran. Karena hari ini hari Sabtu, jadwal pelajaran kita adalah IPA. Sebelum saya melanjutkan materi pada pagi hari ini, saya akan bertanya tentang materi pada pertemuan Sabtu yang lalu. Perhatikan gambar berikut ini. Untuk memudahkan mengambil air dari dalam sumur, gadis ini menggunakan katrol. Coba perhatikan katrol yang digunakan. Termasuk jenis katrol apakah itu? Iya, benar. Ini adalah termasuk dalam katrol tetap. Ini kita bisa melihat ini adalah katrol tetap. Sekarang kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Gambar ini merupakan contoh dari katrol tetap. Mengapa katrol ini disebut sebagai katrol tetap? Iya, benar. Ini karena poros katrol dipasang di satu tempat tertentu, tidak berpindah pada saat digunakan. Jadi ini dipasang pada satu tempat. Dia tidak akan kemana-mana saat digunakan. Itulah sebabnya katrol ini disebut katrol tetap. Sebutkan 3 contoh alat yang menggunakan roda berporos. 3 saja, jangan banyak-banyak. Iya, benar. Pertama sepeda, kemudian ada sepatu roda, kemudian ada setir mobil, ada yang lain-lainnya. Ya, saya berharap kalian masih ingat pelajaran pada pertemuan minggu yang lalu. Sekarang pelajaran kita hari ini adalah tentang bidang miring. Di sini kita bisa melihat bidang miring. Bidang miring itu merupakan suatu bidang yang miring. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan memperhatikan video pembelajaran yang saya buat, kalian mampu menjelaskan pengertian bidang miring dan menghitung berapa keuntungan mekanik dari bidang miring tersebut. Sekarang kita akan memulai pelajaran hari ini, yaitu tentang bidang miring. Bidang miring itu merupakan suatu bidang datar yang diletakkan secara miring atau membentuk sudut tertentu. Nah, ini adalah bidang miringnya. Bidang miring ini mampu memudahkan memindahkan benda, yaitu dengan cara memperkecil gaya kuasa yang kita keluarkan. Dia akan lebih mudah kita memindahkan suatu benda. Perhatikan pada gambar berikut ini. Ini saya memiliki 2 macam tangga. Kita lihat tangga yang pertama dan tangga yang kedua. Tangga yang mana yang kira-kira yang lebih mudah dinaiki? Ini tangga model 1. Kita bisa melihat dia lebih tegak. Nah, kalau misalnya kita naik tangga ini, bagaimana? Dibandingkan dengan tangga yang model kedua, yang ini yang hitam. Tangga ini lebih landai. Kira-kira tangga manakah yang lebih mudah untuk dinaiki? Tidak terlalu capek kita naiknya. Ya, saya yakin kalian akan memilih tangga model 2. Karena yang tangga model 1 ini dia lebih tegak. Kita membutuhkan energi lebih banyak untuk naik.
Jadi lebih susah naiknya pada tangga model 1. Kalau tangga model 2 ini lebih landai. Kita akan lebih mudah untuk naiknya. Dan tidak terlalu capek kita naiknya. Contoh tadi tangga itu merupakan contoh dari bidang miring. Contoh yang lain, ini ada pisau, ada kapak, kemudian ada paku, kemudian ada pahat. Kita bisa lihat pada salah satu sisinya dia miring, dia membentuk sudut tertentu. Nah, ini ada papan yang diletakkan miring. Ini adalah contoh juga dari bidang miring. Kalau kita lihat pada pisau yang tumpul itu tidak terlalu miring. Ya, kalau pisau yang tajam itu dia kemiringannya sangat miring sehingga dia tipis di salah satu sisinya. Nah, semakin tajam pisau, dia akan semakin mudah dipakai untuk mengiris. Nah, ini kita bisa lihat pisau yang tajam dengan kemiringan yang sangat tajam, kita akan lebih mudah untuk memotong suatu makanan. Contoh yang lain ada skrup. Ini skrup, kita bisa melihat ada uliran di sana. Uliran ini yang bisa memudahkan untuk skrup itu dipakai. Ini adalah skrup. Skrup merupakan salah satu contoh dari bidang miring. Ini adalah jalan berkelok di pegunungan. Kita bisa bayangkan kalau jalannya lurus dari bawah ke atas, kita akan susah mencapai puncak dari pegunungan itu. Maka dibuat jalannya berkelok-kelok. Sekarang kita lanjutkan dengan rumus-rumus yang ada pada bidang miring. Jadi, dalam bidang miring itu, ini adalah bidang miringnya. Kemudian ini adalah bendanya yang akan diangkat atau yang akan didorong ke atas. Kemudian, nah ini titik, satu titik ke titik hijau yang lain, ini merupakan jarak atau S-nya. F, gaya dikalikan S, jarak, itu sama dengan gaya berat dikalikan dengan ketinggiannya. Jadi F kali S sama dengan W kali H. Jika kita ingin menghitung besarnya gaya yang kita keluarkan dari rumus F kali S sama dengan W kali H, maka F-nya sama dengan W dikali H dibagi S. Di mana W ini kita bisa menghitung dengan cara mengalihkan massa benda dengan percepatan gravitasi yang besarnya 10 meter per sekon kuadrat. F merupakan gaya yang kita keluarkan. H merupakan ketinggiannya, sedangkan S adalah jarak atau perpindahan benda yang akan kita pindahkan dari satu titik ke titik yang lain. Dari rumus ini, silahkan diperhatikan, F sama dengan W kali H dibagi dengan S. Kita lihat di sini, hanya merupakan ketinggian. Semakin besar nilai H, maka F-nya juga akan semakin besar. Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi atau curam bidang miringnya, maka gayanya akan semakin besar. Artinya, kita lebih susah untuk menaikinya. Sedangkan semakin landai bidang miring, maka gayanya akan semakin kecil. Bagaimana dengan keuntungan mekanis yang bisa diperoleh dari penggunaan bidang miring? Keuntungan mekanis atau KM bisa dihitung dengan rumus S dibagi H atau W dibagi H. S merupakan jarak, H adalah ketinggian,
dalam meter, W sama dengan gaya berat, dan F sama dengan gaya kuasa yang kita keluarkan. Masing-masing gaya satuannya adalah Newton. Sekarang saya akan berikan satu contoh soal. Seorang pekerja akan memindahkan peti yang masanya 5 kg ke dalam sebuah truk. Untuk memudahkan pekerjaannya, dia memakai sebuah papan yang dimiringkan. Tinggi truknya 1 meter, jaraknya 5 meter. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Kita tuliskan apa saja yang diketahui dari soal. Jadi, kalian tuliskan diketahuinya adalah yang pertama tadi massa benda 5 kilo. Kemudian gaya gravitasinya secara otomatis 5 meter per sekon kuadrat, ketinggiannya 1 meter dan jaraknya 5 meter. Yang ditanyakan adalah F, gaya kuasa yang kita keluarkan, dan keuntungan mekanisnya. Yang pertama, untuk menjawab F, kita menggunakan rumus F sama dengan W kali H dibagi S. H-nya berapa? H-nya adalah ketinggian. Ketinggiannya adalah 1 meter. Sedangkan S-nya adalah jarak. Jaraknya adalah 5 meter. Ini sudah diketahui di soal. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Tetapi di soal W-nya tidak diketahui. Kita hitung dulu W-nya. W rumusnya adalah M dikali dengan G. M massa bendanya 5 kilo, G-nya percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Berarti 5 kali 10 adalah 50. Berarti W-nya adalah 50 Newton. Kita masukkan dalam rumus, F sama dengan 50 Newton kali 1 meter dibagi 5. Hasilnya adalah 50 Newton meter dibagi 5 meter. 50 dibagi 5? Ya, hasilnya adalah 10 Newton. Berarti gaya kuasa yang dikeluarkan oleh pekerja ini adalah sebesar 10 Newton. Sedangkan bagaimana cara menghitung keuntungan mekanis yang diperoleh dari penggunaan bidang miring ini? Kita lihat rumusnya, Km sama dengan S per H. S-nya, ya, jaraknya yang sudah diketahui adalah 5 meter. H-nya adalah ketinggian. Ketinggian di soal tadi sudah diketahui, ketinggiannya adalah 1 meter. Sehingga Km-nya sama dengan 5 meter dibagi 1 meter. 5 dibagi 1 berapa? Ya, 5. Jadi keuntungan mekanisnya adalah 5. Sehingga jawaban dari atau penyelesaian dari soal ini, gaya yang diperlukan oleh pekerja sebesar 10 Newton dan keuntungan mekanisnya adalah 5. Ini saya berikan satu latihan soal. Seorang pria akan menaikkan drum. Drumnya itu masanya 25 kg dari lantai bawah ke lantai atas dengan menggunakan bidang miring. Diketahui ini ketinggiannya 3 meter, jaraknya dari A ke B itu 3 meter ya. Silahkan kalian kerjakan latihan soalnya. Jangan lupa untuk mencatat materi yang sudah saya berikan di buku catatannya. Nanti pada saat kita masuk tatap muka dikumpulkan. Demikian materi kita pada hari ini. Semoga bisa dimengerti, semoga bermanfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.